Oke, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali, bukan dakwah ya, tapi membahas masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Sebelum diawali, tadinya saya ingin ngalajengkeun ya sepanjang jalan kenangan 3. Cuman kita kita kumaya cak-acak itu artinya kita selingi dengan bahasan-bahasan lain yang memang pasti tulisan saya, opini ini selalu ada kaitannya, ada hubungan atau koneksi masa lalu dengan masa kini ya. Tetap aja itu akan selalu membawa kenangan ya. Saya ingin menyapa dulu sahabat saya Kang Dewa, Kang Bob Muslim, Kang Amran ya di Shopping, dan teman-teman alumni SMA 1 angkatan 98 tentu saja. Mudah-mudahan di kesempatan atau saat ini kalian sedang baik-baik saja. Kan Ipong juga ya. Oke. Saya tadi menulis sebuah opini dengan judul Jalan Raya Atraksi Perkotaan yang Terus Hidup. Nah, jadi ini judulnya memang cukup naonnya provokatif lah. Artinya bahwa jalan raya yang ada di kota Sukabumi zaman tahun 80-90-an ya, mungkin sampai saat ini memang selalu hidup, kecuali mungkin jam 3 menjelang subuh ya itu sudah tiisen. Atau dulu 3 tahun lalu ya di masa PPKM itu, kemudian di masa pandemi itu sempat juga Jalan Ahmad Yani ini tiisen disebabkan oleh aturan yang tidak membolehkan ada kerumunan atau ada kewajiban melakukan social distancing ya, atau penjarakan sosial. Jadi ulah ngumpul-ngumpul ya menuju pandeminya. Ayeuna mah biasa deui nya. Nah, jadi dulu ya tahun 90 80-an utamina Jalan Ahmad Yani ini ku jalmi-jalmi nya ku barudak anu ti lembur masuk disebut nate jalan raya ya. Artinya mungkin jalan anu memang ukuran nate langkung ageng ya, lebarnya juga cukup luas, kemudian panjangnya pun memang panjang jika dibandingkan dengan ukuran jalan-jalan yang ada di kampung saat itu ya. Dan itulah alasan kenapa jalan raya atau Jalan Ahmad Yani ini disebut sebagai jalan raya atau dijuluki ya, karena tadi tingkat ukurannya. Kemudian memang sejak dulu ya jalan ini dipadati oleh aktivitas. Salah satunya ya karena ada pertokoan kan di sana. Jadi jalmi ka kota teh sebetulnya ingin belanja ya. Ayeuna mah benten ya, teu saukur belanja jalan-jalannya, jalan-jalan juga kan. Itu kan yang namanya belanja itu kalau dulu mah kan meuli sesuatu kemudian dicanakuih ka bumi. Tapi kan ayeuna mah henteu nya. Ayeuna mah tiasa diimam di lokasi atau di tempat jajanan ya, kemudian tidak dibawa pulang ya. Nah, jadi bentana kitu upami dulu mah kan kita ka kota teh membeli kebutuhan kemudian ya dibawa pulang ya, meskipun itu kuehnya. Ayeuna mah kan teu kedahnya ngopi wae tiasa di tempat ngopi nah gitu. Nah, itu salah satu teknik pemasaran yang dilakukan oleh manusia abad ini kan gitu, supaya naonnya tanggal mungkin ya silakan dimakan saja di lokasi atau di tempat jajanan itu. Kalau dulu kan di canakuihnya. Dulu mah ngagaleuh naon teh anu dina gula teh aroma manisnya itu kan di canakuih. Es krim oge di sakuan ya. Tentunya es lilin ya. Nah, jadi sekali lagi bagi masyarakat perdesaan ya, kota itu bagaikan sesuatu yang memang karena memang menawarkan dan memiliki daya tarik yang tidak ada di kampung ya.
Mungkin sebaliknya, pikiran orang kota saat itu juga sangat tertarik sekali dengan suasana kampung ya, yang memang masih asri, kemudian dipenuhi oleh vegetasi atau tumbuhan, persawahan ya, kebun. Itu orang kota pun mungkin memiliki pikiran yang sama bahwa kampung ataupun desa-desa ini memiliki pesona atau memiliki semacam daya tariknya bagi orang kota yang memang sudah terbiasa saat itu hidup dengan berbagai macam kebisingan ya, meskipun zaman tahun 80-90 mungkin tidak sebising saat ini ya. Kemudian hidup di area pemukiman yang padat, yang aktivitas sehari-harinya itu memang terbatasi oleh tembok dan dinding tentu saja. Mungkin berbeda dengan kita orang kampung yang dulu hidup di tahun 89 itu, upami ka tukangan bumi teh wah langap teh kita teh bisa melihat pemandangan itu sampai melihat gunung ya, sampai melihat pegunungan, bahkan sampai melihat hamparan sawah ya. Jadi bagi kita dulu ya tahun 80-90-an bahwa belakang rumah ini sangat identik sekali dengan halaman yang sangat luas, persawahan, meskipun bukan sawah saya ya. Sawahan uwa etanya. Jadi sampai di tukangan imah dugi ka tungtung gunung teh katingali nya, disebut nanti satungtung deuleu nya. Satungtung deuleu teh sawah we gitu. Nah, ini mah tos benten ya. Saya kemarin ngahaja nya ka tukangan bumi, wah tos kahalangan ya. Terus banyak bangunan jugjelek, kemudian banyak juga perumahan yang dibentengnya. Akhirnya pandangan saya pun saat ini identik atau serupa dengan apa yang dialami oleh anak-anak kota di tahun 80-90-an sampai saat ini mungkin ya. Kamu ayeuna di kota sudah ya semakin padat lah pemukiman. Kemudian bangunan-bangunan pun yang dulunya hanya paling tinggi itu 3 lantai, saat ini sudah ada yang di atas 13, mungkinnya 13 lantai atau ya 5 lantai lah. Nah jadi kota bagi anak-anak kampung saat itu menjadi sesuatu yang wah ya, karena alasannya memang di kota ini memiliki hal-hal yang seperti saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu, daya tarik yang tidak dimiliki oleh desa ya, atau oleh kampung. Nah kemudian ketika kecil ya, saya itu kan biasa sok diajak ameng tanya ku sepuh ke kotanya, nyebut nanti ke kotanya. Yang ulin ke kota aja ya, atau ameng ke kota. Nah diajak dan jadi sepuh juga, dan mungkin ini pengalaman sama lah dengan anak-anak kampung ya, ketika diajak main oleh orang tuanya itu ke kota Sukabumi, ke kota Sukabuminya nyebut nanti yuk ameng ke kota. Saya tidak tahu ya anak-anak yang ada di wilayah lain, cuman untuk anak-anak yang ada di wewengkon atau yang ada di wilayah baru saat itu ya sampai ke Lember situ mungkin, bahkan mungkin ke palih kulon pisan maya seperti Cibodas, Bojong dan lain sebagainya, mungkin sama lah. Jadi ameng ka kotanya sebutan teh. Nah sok diajak jalan-jalannya ke Jalan Ahmad Yani nya, ada disebut nage Jalan Rakyat ya. Jadi memang padat itu, penuh dengan orang yang jalan kaki ya saat itu, karena mobil-mobil yang dimiliki pun masih terbilang cukup sedikit ya. Motor pun belum seperti henteu ceua siga ayeuna lah nya. Jadi enaknya itu memang jalan-jalan ya, jalan kaki, bukan jalan kaki ya. Kemudian sambil melihat-lihat apa yang ditawarkan oleh toko ya. Jadi pangamengan itu tanya menuju alitnya, makanya ketika si jalan itu cukup padat kemudian ramai oleh pengunjung, itulah alasan sejak saat itu Jalan Ahmad Yani di kota Sukabumi diberi nama Jalan Raya ya. Bukan hanya ukurannya saja, tetapi memang
tingkat kepadatan aktivitas yang ada di jalan itu sampai saat ini ya. Apalagi sampai saat ini mah memang sudah cukup padat sekali ya. Jalannya sebetulnya agaknya sakit-sakit keneh ya. Dan aktivitas itu semakin padat. Tingkat kemacetan pun apalagi di bulan puasa ya itu sudah sedemikian sulit dikendalikan di jam-jam tertentu tentu saja untuk 24 jam ya. Nah jadi itulah kenapa orang kampung ketika ke kota Sukabumi itu pasti hoyong diajak ku sepuh nate ka Jalan Ahmad Yani karena banyak yang bisa dilihat di situ ya. Selain apa yang dipajang di etalase, juga kemungkinan karena memang genetika manusia ini ya, genetika manusia itu senangnya itu kan makhluk sosialnya senangnya ngumpul-ngumpul banyak manusia, banyak orang-orang yang memang berbeda dengan kita melihat oh kieu geuning, oh kitu geuning. Nah jadi genetika itulah yang menjadi alasan kenapa manusia lebih senang ada di dalam keramaian, meskipun di saat-saat tertentu kita memang mesti menyepi juga ya. Menyepi itu artinya menjauhi atau menghindari kerumunan supaya kita bisa berdialog batin dengan diri kita gitu kan, bisa ngawangkong, bisa naon disebut teh ya introspeksi ya. Jadi jangan terlalu banyak melihat keluar tapi lihatlah ke dalam, dan itu sewaktu-waktu. Nah jadi ketika melihat hal-hal yang memang ada di kota dan tidak ada di kampung, itu menjadi satu hal yang menjadi pemikat anak-anak di kampung hoyong ameng ke kota gitunya. Apalagi ketika kita ke toko mana anu ngajual mainan-mainan teh, toko seribunya itu teh wah, meskipun hanya melihat-lihat tapi ada semacam satisfaction atau kepuasan ya ketika pulang dari kampung teh ngadongengkeun deui tah. Pengalaman kita waktu di kota itu didongengkan lagi di waktu pengajian. Nah, di saat pengajian ya didongengkeun deui tah ku kita teh ke teman-teman kita, seolah-olah kita ini henteu kampungan lah, henteu gendoknya geus apal kota gitunya. Tah jadi ada kebanggaan ya, meskipun saya ke kota itu bukan belanja, bukan membeli mainan yang diinginkan, tapi ketika pulang lagi ke kampung teh ada semacam kebanggaan untuk mengisahkan kembali apa yang kita alami ketika jalan-jalan ke kota di waktu siang tadi gitu ya. Nah jadi sekali lagi begitulah ya, kota itu menyulap ya, menyihir anak-anak kampung supaya ameng ke kota. Ka Kapito main dingdong nih ya. Dulu mah ya dingdong kan, dingdong. Kemudian nanti bom-bom kartnya anu mobil ku listrik teh tah. Nah, sebetulnya dengan melihatnya pun anak-anak yang lain naik di mobil itu bom-bom karnya, kemudian yang lain main dingdong, kita hanya melihat saja sebetulnya sudah puas sih ya. Sama halnya dengan ketika kita menonton bola lah, kita nggak usah main, tonton saja ya, itu sudah lumayan puas juga. Komo kesebelasan anu diidolakeun teh kenging ya. Nah jadi sekali lagi berbeda lah Jalan Ahmad Yani dengan jalan di kampung. Komo kampung abdi mah kan sampai tahun 96 itu belum diaspal ya, belum diaspal, masih kene batu ya. Tapi aya hikmahna sih jalan batu teh nya, ternyata tegandeng ku mesin ya. Kemudian tingkat kecelakaan pun ya cukup minim sekali, bahkan asa acan aya paling ge teu jalikeun nya dina jalan batu mah teu jalikeun. Da langka anu mapah di jalan batu itu tigaladak komo diadu. Nah jadi di kampung itu memang jalannya masih kecil-kecil. Tacan aya gang kawas ayeuna anu di temboknya komo ku paving blok, masih jalan satapak atuh. Gang anu lebat ke bumi nenek abdi oge eta masih
asal nama jalan di Batu Salitnya terus paling karena 5 meter lah ku batu di balainya batu anu dientepkeun sapertos di Baduy gininya kaditu nama taneuh we nya jalan satapak dugi ka tungtung kampung eta ka sawah anu merasna ka sawah paling kidul eta nu bade ka Pangkalan. Nah jadi itu hal yang memang cukup berbeda dengan saat ini ya. Saat ini mah motor pun sudah bisa masuk ke gangnya. Dulu mah mati hasanya. Ya, emang jalannya masih kene tanah atuh. Kemudian yang memiliki motor pun di balandongan asal hiji dua lah nya, hiji dua nu gaduh teh. Nah, kemudian pemerintah kota saat itu, sepengetahuan saya itu zaman Pak Udin ya, sekitar tahun 96, 97 itu wilayah Bacile. Wilayah Bacile itu Baros, Ciberem dan Lember Situ itu diproyeksikan menjadi wilayah pemekaran Kota Madya Sukabumi ya. Nah, ketika menjadi bagian wilayah Kota Madya inilah maka masyarakat termasuk mungkin pemerintah setempat menginginkan adanya pemerataan pembangunan kan. Jadi ulah anu dibangun teh di wilayah kota wes sementara wilayah anu aya di pasisiannya artinya yang ada di pinggiran kota Sukabumi seperti wilayah Bacile, apalagi wilayah Bacile ini baru masuk menjadi bagian Kota Madya Sukabumi ya tentu saja menghendaki adanya pemerataan di dalam pembangunan fisik ya. Namun tentu saja ini berdampak tidak patah sih, berdampak juga terhadap kehidupan sosial, adanya perubahan sosial, adanya pergeseran norma kan, adanya disebutnya disrupsi nilai ya. Itu menjadi salah satu sebab ya ketika pembangunan semakin hebat, ketika orang kampung ingin disamakan dengan orang kota itu terjadi yang namanya saya katakan tadi ada perubahan sosial, perubahan norma dan lain sebagainya. Orang kampung pun hayang siga orang kota. Kalau dulu mungkin ada istilah dalam istilah sosiologi itu ada gamensap dan geselsap kan. Nah, masyarakat yang tinggal di kampung ini kan masyarakat paguyuban ya. Masyarakat paguyuban ini masyarakat yang berpegang pada norma kekompakan, kemudian sauyunan lah. Makanya dina bahasa Sunda ya bebasan atau peribahasanya, peribahasa ya. Kacai jadi saleuwi, cenanya kalerat jadi salebak. Dibalik. Nah, jadi naon hal-hal anu memang baheula biasana dilakukan ku kekompakan ya ku paguyuban misalnya penduduk anu bumina teh tos pade atau resaknya itu akan dikerjakan sama-sama tanpa melalui mekanisme prosedural anu panjang ya karena nama panjang ya kudu diajukeun heula kemudian kudu menunggu dievaluasi dimonitoring dulu kemudian mewah di pasien bantosan kan kemudian dievaluasi juga ya. Kalau dulu mangga kan ketika kita itu melihat ada salah satu warga yang memang rumahnya itu sudah waktunya untuk diperbaiki itu akan udunan akan bahu-membahu memperbaiki rumah penduduk anu memang sudah layak dibantu gitu. Nah jadi begitu ya kalau dulu. Nah itu gaminsap kan jadi iklim patem paguyuban. Lalu muncullah ya ketika Bacile ini diproyeksikan dan sudah menjadi bagian dari Kota Madya Sukabumi dan itu sangat kentara sekali, terlihat sekali perbedaannya ya, jugjleg di mana-mana dibangun, harga tanah pun mulai mahal atau mulai tinggi ya. Dan tentu saja banyak yang penduduk kampung itu yang tergoda untuk menjual tanah ya. Untuk menjual tanah ke orang kota tentu saja atau ke pemilik uang ya. Nah, apalagi setelah sekitar tahun 2002 itu mulai muncul
pembabadan lahan di sebelah utara kampung saya, yaitu yang saat ini menjadi Lingkar Selatan. Itu harga tanah pun sudah semakin mahal ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara masa lalu dengan masa kini ya, antara kota saat ini dengan kampung saat ini sudah tidak ada bedanya ya. Kita pun saat ini memiliki jalan, bahkan jalan Lingkar Selatan itu cukup panjang sekalinya, ti Cibolang nuju ka Tungtung anu bade ka mana itu teh Ciberem ya. Bahkan nanti mungkin akan tembus ke Sukaraja. Jadi kita sudah punya jalan raya saat ini ya. Jadi sekali lagi pembangunan ini yang sudah bahasa ini nama menyatukan ya, menyatukan antara masyarakat pedesaan dengan kota. Tapi tentu saja yang kalah tentu orang norma-norma yang dulu ada di kampung itu mulai hilang, seperti anu saya sebutkan tadi, yaitu paguyuban sudah mulai hilang. Kemudian bentuk-bentuk genuine bangunan juga hilang. Bentuk bangunan genuine itu misalnya dulu kan aya anu disebut bangunan teh setengah badan ya, 60 cm tembok, alurna bilik pan, ayeuna tos langki nu kitunya. Meskipun masih ada sih di Balandongan gaya, cuman sudah sangat jarang sekali, apalagi rumah panggung kan. Rumah panggung itu malah saat ini disebut dengan istilah RTH ya. Bukan RTH, note rutilahunya. Rumah tidak layak huni ya, untuk bumi anu panggung ya. Tak anehnya ketika kita jalma-jalma anu menganggap modern mengatakan rumah panggung ini disebut rumah yang tidak layak huni, tapi sekali mangsa sok ameng ka Baduy nya. Neangan imah panggung ya. dipotoan kemudian diduduki enak cenah imah teh imah tiis nya adem. Nah, jadi kita tuh selalu terjebak oleh hal-hal yang memang dijadikan indikator nate penilaian alam dunia ya, atau penilaian orang-orang kulon ya. Saya kan dulu sudah pernah membahas ya, kenapa orang barat itu memiliki rumah anu bangunan nate memang wawag itu kokoh ya. Karena memang ada alasan di balik itu ya, berdasarkan pengalaman ataupun alasan historis ya. Nantilah akan saya bahas ya. Nah, kenapa misalnya orang tua kita ya, nenek moyang kita membuat bangunan teh panggung, itu juga ada alasannya. Satu, tempat kita Nusantara ini memang salah satu wilayah yang dilalui oleh Sirkum Pasifik ya kalau tidak salah, atau yang dilalui oleh sabuk api kan, rentan dengan gempa, kemudian gunung meletus. Makanya orang tua dulu ya, nenek moyang kita membuat bangunan itu yang tahan gempa, yaitu panggung ya. Kalau di Eropa kan tidak terlalu rawan gempa ya, makanya mereka membuat bangunannya itu kokoh-kokoh itu di masa lalunya. Yang kedua, memang banyaknya konflik yang terjadi di benua Eropa saat itu ya. Bahkan sampai tahun 1945 pun ya, Eropa dengan Eropa ini masih berkonflik ya. Aya Nazi teh lah, aya fasisme teh, ada komunisme ya. Itu sampai tahun 45 itu masih berkecamuk ya, silih pateni kan. Nah, di kita itu tidak mengenal bangunan-bangunan yang kokoh ya, kecuali mungkin sebagai penanda kekuasaan, seperti misalkan Wangsa Syailendra membangun sebuah candi. Tapi itu kan bukan bangunan tempat tinggalnya raja ya, itu mah sebuah penanda bahwa di masanya itu di abad ke-8 sudah ada kejayaan ya, untuk dijadikan contoh bagi kita. Sebetulnya Wangsa Syailendra ingin mengatakan begini kepada kita, lamun ingin bangunan ya, atau ingin membuat monumen, ingin membuat sesuatu teh anu tahan lama, anu bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang, dinikmati oleh generasi berabad-abad yang akan datang.
begitu ya pesannya sebetulnya. Nah kita itu kudungan contohnya, kalau kita ingin membuat monumen, ingin membuat bangunan-bangunan yang kita pandang memang megah, ya kudu dicontoh ya. Bangsa Sailendra itu membuat candi itu selama sekitar 70 tahun ya. Sampai saat ini bisa kita lihat, bisa kita nikmati, kemudian bisa kita teliti juga ya. Nah itu ya, jadi sementara kerajaannya itu tidak dibangun tina bangunan anu memang seperti ayeuna ya, bumi panggung biasa. Sok aneh ya ayeuna aya nu nanya kemana cenanya ditinggal kerajaan Pajajaran mani eueuh pisan ieu-ieuna naon teh tapak-tapakna acan, ya wajar ya karena dibuat tina bambu, kemudian tina kai, kemudian bangunannya pun mungkin tina tadi teh lapuk kan, yang namanya bambu pasti lapuknya pasti hilang gitunya. Tapi aya mitos dilengitkeun cenah ya, di ka alam lainkeun. Walau alam itu mah ya. Yang jelas bahwa sekali lagi bangunan-bangunan yang ada di Balanongan pun di wilayah-wilayah Bacile saat ini memang sudah hampir 98% mungkin bangunan yang permanen ya. Karena bangunan panggung itu dianggap tidak layak huni. Meskipun sebetulnya bangunan panggung inilah yang memang upami dilenyepan mah kahiji menyehatkan, meskipun ya bisa diintip cenah ya. Kan eta mah elekna jalmi-jalmi kampung baheula nya upami ngaronda teh sok aya we itu isengnya. Karena memang saat itu can aya TV mungkinnya jadi ngintip we nya. Can aya TV nya eta mah. Nah jadi sekali lagi naon teh kita itu selalu menjadikan orang lain menjadi naon ukuran kita gitu kan. Kan bahasa kasar nama ulah ningali ukuran baju orang lain kemudian dipaskeun dengan kita. Meuheung lamun awakna samanya. Ieu kan antara misalnya orang Indonesia dengan bule punten ya. Itu beda ukurannya, standarnya kan. Tina budaya juga beda, tina kebiasaannya pun beda. Jadi tidak bisa kita menjadikan pola hidup orang barat itu menjadi indikator kehidupan yang akan digunakan oleh kita. Tidak bisa ya. Orang bule pun begitu, dia tidak akan misalnya menggunakan pakaian kita oleh dia ya, oleh mereka. Yang mesti kita contoh itu adalah nilai-nilainya. Misalkan geuning si orang bule teh make baju gitu teh pantasnya. Nah, kita jangan memakai bajunya, tapi kumaha ya kalau kita membuat baju yang misalnya teh pangsi tapi dimodif lah. Nah, seperti itu ya. Jadi kita memang selalu terhipnotis oleh sesuatu yang dipromosikan dan propagandakan ya oleh orang lain, sehingga kita teh kabitanya ingin mencontoh atau mengimitasinya. Tak bala ya istilah imitasi cenanya. Bahasa zaman Pak Harto itu kan disebut nate imitasi westernisasi nya. Nah, jadi kita itu kata orang tua dulu masuk we cenah kudu jadi jalma modern kan ulah jadi jalma western ya. Nah, itu nya. Nah kita itu selalu begitunya. Dampaknya adalah kita kehilangan hal-hal yang memang genuine yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga misalnya bumi panggung itu sudah dipandang rumah yang tidak layak huni. Namun kita itu selalu ada yang namanya kangen yang kembali deh ke masa-masa lalu. Matakan jalmi-jalmi anu ayeuna di kota sok ameng ka Baduy, sok ameng ka kampung-kampung, dan ingin melihat suasana anu beda dengan di kota ya. Nah kita pun sebetulnya bisa ya di satu kampung, misalkan di kota Sukabumi ini ada semacam konsensus atau kesepakatan bersama untuk mendesain kampungnya sebagai kampung budaya ya. Ya kampung budaya itu kan salah satunya tentu memiliki karakter budaya setempat yang genuine, tentu yang asli ya. Meskipun saya pun bisa saja mengklaim bahwa kampung saya ini kampung budaya ya, karena dimanapun yang namanya budaya itu selalu terus mengalami perubahan atau pergeseran ya. Nah, jadi sekali lagi itulah yang mesti kita renungkan
mengembalikan lagi nilai-nilai dan kepribadian yang memang sudah mulai hilang ya. Nah jadi hilangnya itu memang terkikis secara perlahan-lahan, sehingga saya sebutkan tadi paguyuban sudah mulai hilang, kekompakan itu hanya kalau dulu kan kompak itu sakampungnya, ayeuna ke aya sih, tapi ayeuna mah lebih banyak yang namanya bukan paguyuban itu, tapi pengkotakan ya. Pengkotakan itu satu wadah pecah, kemudian membentuk wadah-wadah yang lain, beda-beda mazhab, beda-beda komunitas, kemudian beda-beda naonnya faksi lah. Mun ayeuna mah beda-beda sekte ya. Itu kan hal yang sangat tidak diinginkan kan, meskipun itu hak anda untuk membangun komunitas, membuat semacam perkumpulan. Namun ada hal yang memang lebih tepat dilakukan, yaitu membangun satu komunitas besar. Misalkan kalau orang Sunda bikin paguyuban Sunda anu memang henteu naonnya, henteu terlalu kawengku atau kaiket ku anu namina punten nya UUD teh nya ujung-ujungna duit. Karena untuk membangun komunitas bersama itu seperti dulu zaman nenek moyang kita, kemudian tahun jauh-jauh lah, tahun 80-an ya, ketika misalnya ayah hiji jalmi anu memang membutuhkan, itu memang ditolong itu tanpa perlu menggunakan apa-apa. Artinya teloba tetanyanya, oh dia mesti ditolong nih, udunan geningnya bangunkan bumi atau diperbaiki rumahnya, dan hitungan dia ngebantuan teh aya amplopan teh, nah teu kitu nya. Nah, mungkin memang zaman sudah beda, karena kita kan sekali lagi tadi saya katakan kita itu terlalu banyak mengimitasi apa yang menjadi budaya orang lain, sementara kita melupakan budaya kita. Nah dulu mungkin ketika awal tahun 2000 itu yang namanya segaya Walkman geningnya, Walkman itu kan musiknya anu di kana cepiakeun geningnya nganggo eta headset nya. Ayeuna mah bukan hal yang aneh itu saat ininya. Kalau dulu itu wah mewah eta. Bahkan untuk si ieu kan dayana ku baterai 2 lumayan awis oge nya, jadi sok dihemat-hemat we nya nganggo Walkman teh. Itu Walkman dulu barang mewah. Saat ini bukan hal yang aneh ya. Di setiap HP pun kita yang musik yang naon yang nama ayahnya. Nah kemudian selain Walkman dulu itu kan ada media sih emangnya tahun 2000-an mulai ada Magic Jar atau Magicom. Magicom dulu mungkin sebelum tahun 2000 ya, sebelum abad ke-21 itu menjadi hal yang mewah dan dimilikinya itu oleh kelompok atas ya. Kelompok atas menanak nasi menggunakan dicolokkan ini kanal listrik, itu hal yang aneh saat itu ya. Artinya bahwa mustahilnya benda-benda seperti itu dimiliki ku jalmi anu aya di kampung ya. Zaman dulu tanya aneh itunya, colokeun tinggalkeun asa we sangu teh. Nah, saya pun melihat itu tahun 96 ya. Wah, hebat cek aku teh nya. Eta sangat sakti ya. Cukup dicolokeun. Beda jeung di kampung baheula nya abdi untuk menanak nasi itu kan kudu ngisikan heula, kudu naon pamiti awal mah kudu nutuan heula nya, nutuan heula padi kan tah ditutu dulu dina lisung atau dina keblok tah ditutuan. Kemudian setelah itu ditapikeun, dibersihkeun tah si bisi aya bangsal nya, bangsal teh padi yang teu katumbuk, ditapikeun, dipilihan deui. Setelah itu diisikan teh dibersihkeun tah si beasna. Kemudian digigihan heula, sebelum ngagigihan kudu ngarungkeun heula seuneu. Tanggalnya itu bisa 4 jam sampai 5 jam malahan. Makanya dulu itu nenek saya ya, dan uyut saya tuh kalau bulan puasa pasti ngasakan sangu teh jam 12 ya, atau jam 2 ya, karena memang menggunakan fasilitas-fasilitas yang memang sangat tradisional sekali, timimiti kudu
naon mirun seuneu nya ngurungkeun seuneu dina hawu leuheung kayu nate kayu anu henteu baseuh nya kan upami usum hujan mah baseuh si kayu teh kudu dipoekeun heula sok ngebul mun baseuh mah nya si kayu teh tah hawu teh ngebul mebeb nya di pawon teh nya di dapur teh ngebeb ku haseup bisa 2 jam itu sampai jam 3 tah jam 1 atau jam 12 sampai jam 3 nemeh emam tiasa lain mah teu kitu nya tinggal celeb kemudian sangu asak 15 sampai 20 menit kemudian. Nah dulu tahun 96 saya melihat itu, wah hebat cok aku tanya atas si beas asupkeun caian saeutik antapkeun 15 menit genok abdi waktunya genok teh artinya kapungan ya 20 menit kemudian langsung makan. Wah hebat cek abdi teh. Nah dulu itu Magicom, magic jar-nya itu hal yang sangat betul-betul magic ya. Kan magicnya lagi. Betul-betul magic, betul-betul sihir ya saat itu. Ayeuna ya, bukan hal yang aneh ya. Setiap rumah pun sudah memiliki itu. Naon anu dulu ku abdi dicita-citakeun hoyong siga kitu teh kealaman oge geuning nya. Ayeuna di bumi aya Magicom. Ngasakan ayeuna teu ku hawu deui nya. Tidak ada lagi istilah upami usum hujan nuju tiis teh nya naon sideang nya teu aya ayeuna mah ya menghangatkan badan teh aya kan dulu mah ya si hawu nya anu nuju seuneuna ngamebelah teh bisa dimanfaatkan untuk sideang kemudian naon ngabubuh sampe nya terus ngadeangkeun sapatu oge nya supaya kan usum hujan mah sepatu ngan hiji-hijina ya baseuh wae nya deangkeun heula meme sakola teh multifungsi nya ayeuna mah teu tiasa kitu da memang sudah didukung oleh benda-benda yang sangat canggih lah ya sangat canggih. Nah justru ketika begitu pun memang ada manfaatnya semakin lebih efektif namun tentu membawa dampak bagi manusia munculnya rasa malas teh nya kan dulu mau untuk menanak nasi itu memang butuh perjuangan teh nyaan ya lamun misalna ayeuna naon teh bangun ketika waktu sahur itu jam 4 sudah nya hese eta nya sanggu asakna kan lama nya da nganggo hawu teh. Nah jadi betul-betul menghormati waktu saat itu kemudian ketepatan di dalam melakukan aktivitas pun itu mesti tepat waktunya. Itu zaman dulu ya ayeuna mah teu kedah bangunan tanya kayak timbalan ge sudah asak sanggup mah bahkan bisa haneut nepi ka subuhnya nepi ka siang ge bisa haneut colokeun eta si Magicom teh. Nah dulu magic jar tuh dipandang hal yang aneh atau hal yang betul-betul magicnya Magicom namina ge. Ayeuna di saung oge di saung butut aya itu Magicom nya di saung butut di mana-mana oge aya itu ayeuna Magicom teh. Jadi itu ya bahwa yang namanya teknologi itu telah menawarkan sesuatu kepada manusia supaya manusia itu lebih mudah. Namun ketika segala sesuatu itu didapatkan dengan mudah maka akan membentuk dalam diri kita itu genetika bahwa kita memang mesti malas ya malas artinya atau bisa saja sebaliknya kan munculnya benda-benda itu disiapkan oleh jalma-jalma anu membuatnya itu untuk manusia-manusia yang memang ogah-ogahan gitu atau malas-malasan bisa saja termasuk saya mungkin ya ketika disiapkan Magicom yang genah ya artinya memang disiap si produsen Magicom itu menciptakan sesuatu jangan jelema malas ya mungkin bisa saja begitu atau memang niatnya murni untuk membantu kita supaya memanfaatkan waktu supaya misalkan anu kuduna masak sangu tehnya 4 jam jadi 20 menit tahu waktu yang luang itu digunakan untuk hal-hal yang lebih berfaedah atau teu kudu nungguan we hawu gitu kan gitunya. Tapi dan begitu geningnya tetap sama saja antara misalkan manusia di zaman masih menggunakan tungku atau hawu dengan manusia kita yang saat ini sudah menggunakan benda-benda yang canggih tetap kieu-kieu keneh gitu kan. Nah jadi
kembali lagi saya mengingatkan bahwa pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan ini bukan untuk mengajari anda sekalian supaya menjadi manusia sebenarnya romantisnya, bukan, tapi ingin mengajak bahwa kita itu memang mesti melakukan sesuatu itu yang genuine berasal dari diri kita. Artinya budaya kita itu ini gitu kan, bukan itu gitu. Seperti itu ya. Meskipun memang kalau kata Kang Haji Omama cana kanu sayana picinan awona cenanya. Nah gitu ya. Jadi kan itu tuh ngebahas jalannya. Nah jadi dulu itu sangat kentara sekali ya diferensiasi sosial masyarakat kota dan desa teh. Perbedaannya itu sangat terlihat sekali ya. Perbedaannya itu timimiti naon sebutan-sebutan ya, mentak lamun orang kampung ke kota sok disebutna orang kampung bau lisung gitu ya. Artinya memang orang kampung mah sapopoena memang ketika akan memasak nasi teh kudu aya lisung ya, lisung sampai aya laguna nih lisung kadua halu lisung jeung halu nya. Nah kemudian KBD nama ya panggilingan sok ngaheler cenanya menggiling gitu kan. Kemudian diferensiasi sosial tuh kelihatan sekali bedanya, terlihat tina hal-hal anu memang salah satunya orang kota memang memiliki akses kepada teknologi. Saat itu kita mungkin sangat terbatas sekali, meskipun secara hakikatnya justru orang kampung lah yang lebih dekat dengan teknologi yang ada di alam ini ya, dengan teknologi yang ada di alam ini. Mungkin orang kota hanya dekat dengan teknologi yang dibuat oleh manusia. Nah kalau orang kampung bisa saja mengklaim kita lah lebih dekat dengan teknologi yang diciptakan oleh yang maha kuasa atau Allah subhanahu wa ta'ala ya. Orang kampung mah ya nanti aya naon eta teh sampe atah di imam ya. Mungkin orang kota dulu teu bisa gitu, aneh itu kalau ada misalkan melihat anak kampung imam sampe atahnya digayam kayak gitu. Terjadi matak deh nya. Nah kalau kita ayeuna melakukan hal itu justru akan dianggap aneh naon sampai membelem atau naon di jenan gini teh deblok cenanya atau di kumaha we. Tapi anak-anak kampung dulu tidak begitu ya, karena mungkin hidupnya memang lebih dekat dengan alam. Nah jadi orang kota lebih memiliki akses kepada hal-hal yang memang dibuat oleh manusia, sedangkan kita di kampung dulu itu lebih dekat dengan hal-hal yang memang alamiah ya. Memang alamiah. Mata orang kampung mah wajar pami sampean ge naon teh pami dina ieu banyak ieu teh saya sarembeheun naon teh tadi na bitis nya ngagelawang gitu dah. hurik nah pantasnya disebut hurik oge. Dan memang sapopoe teh gupak di sawahnya amang jeung Cilencang sok tong ulin dina Cilencang cenah bisi lencangeun teh upami ayeuna mah dina sela-sela ramo sampean teh aya semacam naon nya kudisnya. Nah kitu ulah ulin dina Cilencang bisi lencangeun. Cilencang teh cai hujan anu ngeyembeng ya. Bisi lencangeun cenah. Nama langka ungkapan-ungkapan seperti itu dikemukakan oleh orang tua kita. Ada langka ngeyembeng dehnya lain langka ngeyembeng. Memang kita naon teh sepenuhnya menggunakan sepatu dan sandalnya. Dulu makan ulin teh tadi sendal cenanya. Amang teh tadi sendal ya, tak wajar we pami hujan ngaliwatan ke jalan satapak anu aya caian ngeyembeng kadinya kena Cilencang ya. Ya teh kitu. Tapi ayeuna leuwih rongkah oge sih dia dibandingkan dengan masa lalu ya. Kalau masa lalu kita di kampung asal can kungsinya ngalaman anu disebut banjir hebatnya. Ayeuna makan hujan ageng atas we tah anu balarungan palih wetan di terminal kahandap CF nya kucai hujan tah nya ada banjirna ageng dinya.
Dulu tidak ada hal-hal itu ya, walaupun mungkin ketika hujan ageng paling susukan lah anu naon teh anu pinuh ku cai teh, dan itu menjadi semacam tantangan juga bagi anak-anaknya ketika hujan teh atohnya so papalidan nganggo gebog cau. Nah, jadi hal-hal itu ya yang disebut dengan diferensiasi sosial masyarakat desa dan kota saat ini ketika kita memasuki yang namanya disebut global village atau kampung dunia ya, kampung global sudah hilang ya. Sudah hilang ya. Dan hilangnya itu nanti kehilangan itu betul hilang ya. Mungkin saya tidak terlalu mendikotomikan kampung dan desa ya, tetapi ini di dalam ilmu sosial pun memang seperti itu. Mungkin zaman saya SMP sampai SMA juga itu sudah selalu dibahas ya, perbedaan masyarakat yang gamainsap dengan geselsap itu begini. Gamainsap mah paguyuban, geselsap lebih ke patembayan atau napsi-napsi atau individualisme ya, individual. Nah, jadi bukan mendikotomikan, tetapi memang memposisikan bahwa orang desa mah kieu, orang kota mah kieu. Nah, ketika disatukan ya menjadi satu kampung yang disebut dengan global village itu, maka apa yang dikhawatirkan oleh para futuristik ya, pengamat masa depan 20 30 tahun yang lalu menjadi kenyataan. Dulu mungkin Toffler pernah mengatakan, Alvin Toffler ya, dengan siapa itu Naisbitt ya, ada yang disebut dengan megatrend 2000 kan. Nah, artinya ketika manusia itu sudah ada di satu kampung yang memang kampung dunia, itu tidak akan kita bisa membedakan. Ayeuna mah punten ya, orang anu di kampung ge tiasa tiktokan atau nya tiasa joget-joget na tiktoknya. Dulu mungkin hal aneh ya ketika orang kampung komo ibu-ibu joget non cenah eta teh. Non teh kolot-kolot tuh tuh boga kaisin cenanya. Ayeuna mah bukan hal aneh aya namanya. Nah, itu disebut dengan global village atau kampung dunia. Apa yang dimiliki oleh siapa? Misalkan orang kaya anu aya di Jakarta gaduh iPhone atau gaduh handphone ya. Handphone anu sudah memang spekna gahar itu sudah dimiliki oleh kita di kampung saat ini ya. Bahkan kampung-kampung anu jauh kecuali mungkin pedalaman ya masih menganut atau seperti Baduy, kemudian masih menganut sistem sosial yang dijaga secara turun-temurun ya. Kita pun sebetulnya kalau menganut sistem sosial yang dijaga atau dirawat secara turun-temurun itu akan tidak bukan ketinggalan zaman, bukannya. Kita justru menyesuaikan bahwa kita memang begitu alamiah gitu kan. Jangan kita mengatakan orang lain ketinggalan zaman itu berdasarkan ukuran kita ya, tapi kata orang lain yang misalnya dia berpegang teguh pada adat istiadat dengan norma yang tetap bertahan dari dulu sampai sekarang, dia akan mengatakan kitalah yang terlalu gegabah, gampang katipu ku dunia teh lah, gampang didikte oleh media, gampang dipengaruhi oleh iklan kan. Gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang memang ada di luar kita, sementara kita tidak terlalu peduli apakah dengan misalnya pembangunan yang cukup tinggi ini alam akan rusak atau generasi kita di masa yang akan datang tidak akan kembali melihat sawah, itu peduli kitanya. Makanya kita sebetulnya ditertawakan juga ya oleh orang Baduy mungkinnya, kemudian oleh orang-orang yang ada di pedalaman. Sangeunahna we cenah ngabukbak leuweung, ngabukbak lahan-lahan hijau dengan dalih misalnya pembangunan. Justru kita yang dianggap terlalu ceroboh ya ketika kita memandang orang lain yang tidak ingin menggunakan fasilitas-fasilitas seperti kita saat ini dianggap ketinggalan zaman. Kita tidak boleh begitu ya. Atau kita tidak bisa mengatakan orang lain yang tidak atau yang belum menggunakan hasil teknologi disebut dengan ketinggalan zaman. Justru bagi saya mereka itu salah satu kelompok yang memang kokoh, kuat dan memiliki
keyakinan untuk mempertahankan apa yang diwariskan oleh leluhurnya lah, yang memang akan menyelamatkan dirinya dengan lingkungan ini. Nah, begitu ya. Jadi sekali lagi, sudah 30 menit belum? Wah, lebih ya kayaknya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Punten rada balelol ya teh, capek teh ya, banyak tepat jelas mungkin ya. Jadi ya punten, pilih aya anu ka singgung, pilih aya anu ka naon ka batrik atinya. Abdi nyongkeun ya punten, penjelasannya memang terlalu cepat. Kemudian insya Allah lah besok-besok kita akan membahas opini-opini ini dengan cukup santai ya. Karena si Ganudi udah ku waktos ya. Padahal kita lah yang diudag oleh waktunya. Begitu, salam hangat untuk Bapak Caca, Bapak Dewa, Kang Ipei, Kang Jiweng ya. Kemudian teman-teman di Kota Sukabumi, alumni SMA 1 angkatan 98. Thank you. Wassalam.